Sebagai owner, kalian masih nih terjun langsung beresin semua masalah, atau kamu as a general manager ini gak sabar, atau as a owner gak sabar untuk menunggu timnya gerak. Akhirnya karena gak sabar itu, kalian turun langsung untuk beresin semuanya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Lumina Indonesia. Sahabat Lumina Indonesia, siapa nih yang di sini sebagai owner, sebagai CEO, general manager, direktur, atau apapun itu namanya ya, dimana kalian ini menduduki jabatan tertinggi pertama atau jabatan tertinggi kedua di dalam sebuah perusahaan. Dan kalau kalian nih masih sering banget terjun, sering banget ya kata kuncinya ya, sering banget untuk terjun mengeksekusi, menyelesaikan permasalahan yang simple dan remeh-temeh, dan akhirnya kalian juga nggak sabar untuk nyuruh timnya. Karena apa? Karena timnya ini nggak gercep atau nggak bisa memberikan sesuatu yang sesuai ekspektasi kalian. Kira-kira kayak gini bener nggak sih kalian sebagai leader? Atau yang salah siapa sebenarnya? Kalian sebagai leadernya atau bawahannya? Ternyata kita akan bahas itu di video ini. Yang salah leadernya atau bawahannya? Atau siapa yang salah? Karena nggak sabar menunggu timnya untuk melakukan eksekusi yang sesuai diinginkan. Sahabat Lumina semuanya, ternyata sebagai leader ini kita harus punya beberapa skill atau keahlian. Biar apa nih? Biar kita satu nih, kita sabar untuk ngajarin tim kita mencapai standar yang diharapkan. Kenapa? Karena tim kita ataupun bawahan kita itu memiliki jalan hidup yang berbeda sama kita. Ya wajar kalau apa yang dia lakukan ini mungkin nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tingkat pendidikannya beda, karakternya beda, masa lalunya beda, dan terkait dengan bakat juga berbeda. Ini kita nggak bisa maksain. Yang pertama, kita perlu bersabar. Tapi sampai kapan? Kita perlu menentukan batasan waktu. Yang kedua, ini paling penting, as a leader kita perlu punya kemampuan komunikasi yang cukup efektif. Komunikasi yang efektif ya, maksudnya gimana nih? Apakah selama ini kita sebagai leader itu komunikasinya nggak efektif? Komunikasi efektif itu adalah apa yang kita inginkan tersampai message-nya kepada bawahan kita dengan sempurna dan clearly. Jadi yang kita omongin bisa terkait A, dia nangkepnya juga A. Dan di sini komunikasi efektif itu kita juga perlu banget nih nanyain lagi ke mereka, kira-kira mereka paham nggak dengan apa yang kita sampaikan. Dan yang kedua, tanyakan lagi apa yang mereka tangkap dari apa yang kita katakan. Kalau yang mereka sampaikan dengan bahasa mereka sendiri ternyata maknanya sama dengan apa yang kita mau, insya Allah kita sudah menjalankan yang namanya komunikasi efektif. Terus yang ketiga nih, yang ketiga kita sebagai leader itu memang perlu banget untuk bersedia mengajari tim-tim di bawah kita. Ajarin kalau mereka memang nggak tahu dan nggak ngerti, ajarin. Sampai kapan? Sampai mereka ngerti dan tahu. Karena kalau yang namanya leader udah pundungan, udah kesel, udah nggak mau ngajarin lagi, ya kalian ternyata sebagai owner, tapi juga sebagai pekerja dan sebagai eksekutor, ya bisnisnya kapan majunya. Terus yang keempat, sebagai leader kita juga perlu membuka diri dan kita perlu belajar untuk mempercayai orang lain juga.
Jangan kalian menjadi leader itu percaya ke satu orang aja. Ini bahaya banget. Bahayanya apa? Bisa jadi orang yang kita percayain ini someday mereka nggak bareng sama kita, otomatis kita jadi kewalahan dong. Kalau rumah itu ibaratnya tiangnya langsung ambruk gitu, atapnya langsung, tiangnya nggak ada, atapnya langsung jebol, ambruk gitu, bangunannya udah hancur. Jadi kita perlu belajar untuk membuka diri dan percaya dengan orang lain. Ya walaupun orang ini memang dia belum perfect menjadi orang kepercayaan yang biasanya kita percaya, tapi it's okay, nggak masalah. Namanya kita membangun kepercayaan dengan orang, yang artinya orang yang akan kita percaya ini kalau misalnya tiba-tiba nggak ada, apakah dia memang pergi sendiri ataukah memang karena usianya yang sudah nggak lanjut, kita nggak kewirangan, kita nggak bingung, dan bisnis tetap stay berjalan dengan bagus. Dan ini perlu banget karena memang ya sahabat, ada tipe-tipe orang itu yang hanya percaya dengan satu orang itu aja dipercaya, dan ini memang nggak bagus ya. Dan terkadang kita juga perlu belajar untuk menilai load ya, atau beban kerja dari tim kita, apakah memang agak over gitu ya, overnya kebangetan atau enggak, apakah dia everyday kena over. Ya namanya orang kerja itu kan nggak bisa dihindari ya, kadang kita dapat kerjaan yang overload gitu ya. Tapi kalau misalnya itu nggak setiap hari, nggak setiap waktu, it's masih oke ya, karena memang terkadang namanya manusia, kita ada lelah, ada pengen berhenti sejenak, rehat, gak mau ngerjain, nanti kalau aku udah fresh aku mau ngerjain lagi. Nah itu kan sisi-sisi manusiawi. Kita perlu melihat kalau misalnya kita percaya dengan satu orang yang dia loadnya emang udah tinggi, ya kita perlu dong melihat dan bersedia untuk membagi load itu dengan orang lain daripada si orang ini kecapeannya. Dan yang selanjutnya, ini ya keberapa nih? Keempat atau kelima nih gitu ya. Yang lanjutnya aja, as a leader kita juga perlu punya tingkat kesadaran yang tinggi. Tingkat kesadaran untuk apa nih? Tingkat kesadaran untuk melihat bahwa yang disebut masalah itu masalah. Karena memang tidak banyak leader juga gitu, atau nggak setiap leader itu bisa melihat sesuatu yang problem itu as a problem gitu. Bagi dia ya biasa aja, kita jalan, ini nggak masalah gitu. Kalau misalnya sebagai leader nggak punya kemampuan itu, jangan berkecil hati. Kita perlu berkolaborasi dengan orang lain untuk mencari tahu di mana sih letak permasalahannya. Lalu dengan permasalahan yang seperti benang merah, nggak karuan ini, susah diurai sama sekali, bikin pening kepalanya mau gimana. Nah, kita perlu bantuan orang lain juga untuk bisa mengurai, untuk bisa menata mana sih permasalahannya dan dari mana kita mengerjakannya, step-stepnya gimana, target apa yang perlu kita gunakan untuk memberesin semua ini. Karena ternyata sahabat semuanya, kamu yang sebagai leader itu mempengaruhi kurang lebih 60% ya daripada target perusahaan yang akan tercapai, dan ini disebutnya faktor yang paling dominan banget. Jadi kalau ada permasalahan, ternyata leadernya bermasalah, perlu kita beresin. Dan tadi kita kembali dengan orang yang bisa membantu untuk melihat permasalahan yang realnya sebenarnya apa, karena itu perlu didiagnosis ya. Kadang permasalahan yang kita sampaikan itu bukan permasalahan utama yang perlu diselesaikan, alias dia hanya efek aja dari masalah yang lain. Terus kita juga perlu orang lain untuk membantu kita mengurai kekusutan tadi dan memulai dari mana secara realistis. Dan ini biasanya bisa ditemukan di para jasa konsultan. Jadi mereka yang punya experience bisa memandang masalah, terus bisa mempotret apakah masalah ini utama atau tidak, lalu bisa menyusun kembali puzzle-nya, mana dari start, mana sih yang perlu kita selesaikan, step-stepnya bagaimana. Oke sahabat semuanya, kalau kalian memang sedang mengalami masalah yang saya sampaikan tadi di awal, don't worry, bisa kontak kita untuk kita bantu menyelesaikan semuanya, karena insya Allah kita sudah berpengalaman lebih dari 12 tahun as a konsultan di bisnis. Oke, kalau video ini merasa bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, dan nantikan video kita yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.